Apa hubungannya ikhlas dengan lega? Keduanya sangat terkait erat. Bila seseorang makin dalam ikhlasnya, makin penuh dan utuh ikhlasnya, maka kelegaan sebenarnya akan makin tumbuh, berkembang dan menenteramkan hati. Walaupun memang tidak mudah sebenarnya seseorang untuk bisa ikhlas sepenuh-penuhnya. Ikhlas sepenuh hati, ikhlas seutuhnya. Sulit. Apalagi sesuatu yang memang sifatnya adalah susah diterima. Karena sebenarnya ikhlas bukan saja bicara soal ikhlas untuk memberi, tapi yang paling sulit adalah ikhlas untuk menerima, sekaligus ikhlas untuk melepaskan. Kita perlu belajar menumbuhkan pertama-tama dalam hati kita ikhlas yang penuh, agar lega di hati itu makin tumbuh dan hidup kita pun akan dipenuhi dengan tentram, damai sejahtera yang tak henti-hentinya tumbuh, memperteguh hidup kita dan mempertangguh keyakinan kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan hari ini dari sebuah kisah yang melanda seorang raja yang terkenal, yaitu Raja Daud. 2 Samuel pasal 12 ayat 19 sampai 23. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, "Sudah matikah anak itu?" Jawab mereka, "Sudah." Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkannya kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau malah bangun dan makan." Jawabnya, "Selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihi aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku." Kisah Daud yang baru saja dibacakan adalah sebuah kisah setelah kejatuhan Daud ke dalam dosa, yaitu ketika dia berselingkuh dengan istri dari salah satu pegawainya. Dan setelah perselingkuhan itu, istri itu melahirkan anak, dan anaknya itu mati, sesuai dengan apa yang menjadi ganjaran yang Daud terima akibat dosanya. Dan masa itu adalah masa yang tidak mudah bagi Daud, masa perkabungan. Boleh dikatakan ini perkabungan yang kesekian kalinya buat Daud. Sebelumnya dia berkabung karena kepergian seorang sahabatnya, Yonatan, dan juga kepergian seorang raja, Saul, ayah dari Yonatan. Ini menyisakan duka cita yang mendalam. Dan kali ini anak yang di dalam kandungan istri selingkuhannya itu, dia sungguh mengalami duka cita. Dan sebagaimana biasanya saat perkabungan orang berpuasa, dan Daud pun berpuasa. Namun tidak lama kemudian anak itu mati. Dan pegawai-pegawai Daud bertanya, "Mengapa engkau justru setelah anak itu mati, mandi, bertukar pakaian, sujud menyembah, lalu makan? Kenapa engkau buka puasa pada saat anak itu mati?" Dan saat pertanyaan itu diajukan kepada Daud, Daud pun menjawab dengan kata-kata yang agung, yang lahir dari keikhlasan hatinya. Dia katakan, "Selagi anak itu hidup, aku puasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu bisa hidup.
Tapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Perhatikan pengertian puasa. Daud bukan mengubah kehendak Tuhan atau meminta Tuhan melakukan hal buat dirinya, tetapi untuk menyelami maksud Tuhan. Dan sekaligus juga dia berpuasa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Keikhlasan dari Tuhan mengalir dalam hatinya untuk menerima apapun juga yang terjadi, entah anak itu mati atau tidak. Di sini kita lihat bagaimana keikhlasan Daud yang luar biasa. Dia mengatakan, kalau anak itu sudah mati, kenapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Dan kata-kata agung penutup dari jawabannya kepada para pegawainya. Dia katakan, akulah yang akan pergi kepada anak itu, tapi anak itu tidak akan kembali kepadaku. Sebuah perkataan penyerahan yang lahir dari keikhlasan yang begitu dalam. Daud adalah sosok raja yang sebenarnya dia punya keikhlasan untuk memberi segala sesuatu. Dia beri talentanya, dia beri dirinya menjadi raja pilihan Tuhan. Tetapi kali ini dia dituntut untuk punya keikhlasan melepaskan. Pertama, dia menerima terlebih dahulu akan peristiwa yang menimpanya. Dia menerima akan satu peristiwa yang mendukacitakannya. Dan sekaligus dia melepaskan kepergian anaknya yang terkasih itu. Di sini kita lihat keikhlasan Daud, sungguh keikhlasan yang bertumbuh penuh, utuh, sedalam-dalamnya. Ikhlas yang kalau boleh saya katakan ikhlas 360 derajat. Ikhlas yang bukan saja untuk memberi sesuatu, tapi juga menerima sesuatu yang bahkan kita tidak mudah untuk terima. Sekaligus juga melepaskan sesuatu yang tidak mudah untuk kita lepaskan. Pesan sabda Tuhan hari ini mau ajarkan kepada kita, apapun yang sedang engkau alami hari ini, yang membutuhkan keikhlasan penuh, mintalah kepada Tuhan yang begitu dahsyat dan luasnya keikhlasan dari Tuhan yang membuat ikhlas itu luas pula di hati kita. Sebagaimana seorang pernah mengatakan bahwa keikhlasan adalah sebuah rahasia hidup antara hamba Tuhan dengan Tuhannya. Sebuah hal yang dilakukan secara personal, pribadi, private dengan Tuhan. Mintalah kepada Tuhan keikhlasan itu. Ikhlas bukan saja memberi, tapi juga menerima sesuatu yang tidak mudah kita terima, dan melepaskan sesuatu yang tidak mudah kita lepaskan. Agar ikhlas yang penuh itu membuat lega di hati, tumbuh, mempertangguh, dan memberikan kepada kita hati yang teduh, teguh di hadapan Tuhan. Lega sejati di hati tumbuh bukan saja karena ikhlas memberi, tapi juga menerima pemberian dan melepaskan pemberian. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo belajar ikhlas dari kasih Tuhan kita yang maha luas. Amin.